Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah hidayah kita memulai dengan doa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Doa duduk siap, Greg. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pada hari ini, Ibu presentasi dulu ya. Arinda, ini hadir semua ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Kepada anak-anak dipersilakan untuk Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Baik, dapat kembali ya, sembari dicek kiranya dan mempersiapkan alat tulisnya. Coba kalian amati yang ada di sekitar kalian. Pada beberapa tahun yang lalu, saat kalian masih kelas 1, apakah lingkungan di sekolah kalian sama seperti saat kalian sudah kelas 5 sekarang ini? Terus sekarang di rumah kalian, apakah di rumah kalian letak dan peralatan di rumah sama seperti saat kalian lahir? Pasti di sekolah kalian dan di rumah kalian akan mengalami perubahan. Selain rumah dan juga sekolahan, bumi yang kita tinggali juga mengalami perubahan. Perubahan itu mulai dari yang kecil yang tidak kita rasakan hingga perubahan yang besar yang dapat kita rasakan. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan kalian atau anak-anak dapat memahami penyebab bumi berubah karena faktor alam. Kemudian dapat mengaitkan hubungan antara peristiwa alam dan juga bencana alam serta menganalisis dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia. Coba ada yang tahu sekarang kita akan belajar apa? Kita akan belajar di bab 8 yaitu bumi saya, bumi gemilang. Topik A, bumi berubah, lebih tepatnya pada perubahan kondisi bumi akibat faktor alam. Untuk memantik semangat kita semangat dulu yuk. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ini terdapat persamaan antara 3 anak yang sedang berada di luar sekolah. Dari kalian ada yang ingin memperagakan 3 anak tersebut? Kalian tahu belum? Sekarang kenapa tokonya tidak ada? Saya tokonya Allah karena gempa 10 tahun yang lalu. Nah, dari ilustrasi tersebut, apa yang dapat kalian ambil? Terjadi perubahan yang tadinya di tempat tersebut ada sebuah topologi, kemudian karena sudah terjadi gempa, akhirnya topologi tersebut runtuh dan sudah tidak ada. Nah, sejalan dengan itu, apakah bumi bisa berubah? Bisa. Apa yang
bisa diperhatikan di sini ada 5 gambar atau ilustrasi. Ini kelima ini merupakan apa? Pada gambar yang pertama, saya tahu pertama namanya siapa yang pernah mengalami gempa bumi? Sebarang pertama, ya, apa yang pertama kali kalian lakukan saat yang menyelamatkan diri keluarga. Ya. Yang kedua itu gambar apa? Karena longsor itu tanah dari bawah dan melihat apa saja yang ada di bawahnya. Nah, yang ketiga itu gambar apa? Terus nanti akan mengeluarkan cairan berupa lava. Nanti akan mengeluarkan zat abu. Di sini ada yang pernah terkena hujan abu? Ada. Nah, kalau ada hujan abu, kalian jangan sering-sering keluar rumah. Kalau keluar rumah harus memakai masker. Ya, gambar yang keempat itu apa? Tsunami. Tsunami itu terjadi biasanya di lautan. Biasanya tsunami itu dapat terjadi karena gempa bumi. Nah, yang kelima itu video yang seperti pusaran angin. Baik anak-anak, di sini terdapat sebuah video. Kalian dapat mengamati dengan cermat. Silakan menonton. Anak dari video tersebut apa yang dapat kalian simpulkan? Tadi itu ada beberapa faktor yang mengaruhi perubahan alam atau perubahan bumi. Itu adalah faktor alam dan faktor manusia. Tadi disebutkan ada bencana alam. Nah, itu bencana alamnya apa saja? Nah, sekarang ibu punya lembar kerja beserta tulis. Nanti akan ibu bagi jadi kelompok untuk mengapa yang KBS secara bersama. Untuk yang kelompok 1 itu pertama, kelompok 2 itu yang kedua, dan kelompok 3 kembali ibu membagikan lembar kerja. Kalian mulai berkelompok dengan jadi di LKPD itu kalian dapat mengikuti semua instruksi dari aplikasi. Untuk pengerjaannya sekitar 15 menit cukup.
Jadi untuk yang halaman pertama ini, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik. Lempeng tektonik tersebut diantaranya yang pertama ada lempeng Indo-Australia, yang kedua ada lempeng Eurasia, yang ketiga ada lempeng Pasifik. Hal tersebut mengakibatkan bencana alam berupa gempa bumi. Gempa bumi merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dikarenakan Indonesia dilalui oleh negara yang tadi. Penyebab terjadinya gempa bumi ini dihasilkan dari pergerakan lempeng tektonik. Kemudian selanjutnya yaitu yang pertama itu sananya terus karena yang terhadap lingkungannya berlaku secara 1998. Kemudian gambar yang kedua ini yaitu tsunami. Dan dampak tsunami-nya yaitu peninggalan bangunan yang transport, kemudian menimbulkan korban jiwa krisis air. Terus yang nomor 3 itu bencana alamnya itu banjir. Terus dampak lingkungan dan masyarakat itu pencemaran air dan tanah, menghambat aktivitas, kemudian muncul masalah kesehatan. Yang keempat ini tunjangan gempa bumi terjadi pergeseran tanah dan kerusakan, menimbulkan cuaca buruk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat dari kelompok lain. Dari kelompok akan menjelaskan alam dan bencana itu saling berhubungan. Peristiwa alam dapat terjadi di darat, laut maupun udara. Contohnya goncangan bumi yang terjadi di darat, naiknya permukaan air di laut, dan angin yang berhembus di udara. Peristiwa alam bisa menjadi suatu bencana jika membawa kerugian hidup manusia. Jadi, apa ada yang bisa menyimpulkan pengertian dari bencana alam itu? Jadi bencana alam itu merupakan bencana peristiwa dan jadi bencana alam adalah suatu bencana yang terjadi karena adanya peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, bisa diperhatikan ya, ini seperti soal yang tadi kalian kerjakan ya, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, terutama gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik. Ada yang bisa menyebutkan tiga lempeng tektonik itu yang mana saja? Pasifik, jadi ini yang menyebabkan Indonesia sering atau rawan terhadap bencana terutama gempa bumi. Nah, ini ada contoh bencana alam. Yang pertama itu gunung meletus. Letusan gunung api terjadi karena adanya endapan lelehan batuan pada puncak bumi yang didorong keluar oleh gas yang memiliki tekanan tinggi. Jadi, yang keluar dari letusan gunung api apa saja? Ada lava, beras, batu,
Kemudian ada gempa bumi. Gempa bumi itu terjadi yang terjadi itu karena adanya hubungan antar lemper bumi kemudian letusan aktif, aktivitas gunung berapi atau tumbuhan dari aduan. Aktivitas ini menimbulkan besaran di permukaan bumi. Nah, untuk mendeteksi gempa bumi, apakah ada yang tahu alat untuk mendeteksi gempa bumi? Untuk mendeteksi gempa bumi. Yang selanjutnya itu tsunami. Tsunami dipicu oleh pusaran air di bawah laut karena pergeseran lempeng atau gempa di dasar laut. Jadi kalau misalkan gempa bumi itu tinggi akan berpotensi terhadap tsunami. Yang kemudian itu ada tanah longsor. Tanah longsor diakibatkan oleh adanya massa tanah atau batuan menuruni atau keluar lereng akibat tanah atau batuan di lereng yang tidak stabil. Kemudian ada banjir. Banjir itu tidak hanya disebabkan oleh ulah manusia saja, namun bisa disebabkan oleh alam. Karena disebabkan oleh alam karena nah, coba apa aja bencana alam yang pernah terjadi? Sampai yang ingin ditanyakan. Nah, pasti bencana alam tersebut mempunyai dampak buruk bagi manusia. Ada yang tahu dampak bencana alam itu apa saja? Korban jiwa, rumah jadi rusak, sakit, tambah daya, terus menjadi sakit. Kekurangan air bersih. Jadi dampak bencana itu umumnya sama, yaitu kerugian ekonomi, kemudian menghambat aktivitas, muncul masalah kesehatan, kemudian kesulitan air bersih, dan menimbulkan korban. Biasanya kalian sudah mulai bosan. Di sini Ibu mempunyai sebuah games yang dapat kita kerjakan bersama-sama. Nanti kalian dapat menyebutkan jawabannya, kemudian itu menulis jawaban. Indonesia sering mengalami gempa karena terletaknya selain gempa, sisi aktivitas yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung. Letusan gunung berapi mengeluarkan pasir dan batuan. Kita sudah belajar apa saja?
Bagaimana kalian saat belajar materi ini? Bagian yang paling kalian sukai saat apakah ada kesulitan dalam mengerjakan? Baik, untuk mengapresiasi kita karena sudah bebas pada hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Karena kalian sudah paham semuanya, ini ibu mempunyai soal evaluasi yang dapat kalian kerjakan secara mandiri. Dapat selama 7 menit, apakah cukup? Semua? Bisa dikumpulkan kembali ya? Baik, nanti soal ini akan dikoreksi, kemudian akan ibu share hasilnya di WA group wali murid. Nah, nanti yang KTP akan mendapatkan ini, dan yang nilainya sudah tuntas akan mendapatkan penghargaan. Baik, usai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian dapat menerima pembelajaran ini dengan baik. Tetap semangat untuk pembelajaran yang berikutnya. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada kelas. Dapat tutup siap gerak sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Terima kasih.